Selamat pagi New Life Church. Selamat pagi New Life Church. Mana suaranya, boleh lambaikan tangannya supaya saya bisa lihat dari sini. Merry Christmas, selamat hari Natal. 3 hari lagi kita akan merayakan Natal, dan hari ini di kebaktian kita juga akan merayakan kelahiran Kristus di dunia. Amin. Semuanya bersemangat pagi hari ini. Semuanya siap, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan Pastor Irwan, New Life Worship, Alive, dan juga New Life Kids. Dan pagi hari ini saya mau menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang sudah hadir di New Life Ballroom ini. Dan juga bagi teman-teman yang join secara online, baik itu melalui YouTube ataupun First Faith Channel. I am so glad that you are here. Welcome to our Christmas Miracle Service. Dan seperti luar biasanya kita akan memberikan sambutan yang terhangat buat teman-teman yang ada di tempat ini. Nanti waktu kita memberikan sambutan boleh ya ditengok kanan, kiri, depan, belakang waktu kita menyambut. Dan juga teman-teman yang join secara online. So dalam hitungan ketiga, are you ready New Life Church? 1, 2, 3, welcome to the family. We are so ready for Christmas. Dan di bulan ini ayat emas kita ada di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Ayatnya sudah ada di layar di belakang saya. Kita akan sama-sama bacakan ayat ini ya. Are you ready? 1, 2, 3, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang percaya katakan amin, amin. Biarlah ayat ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan kita. Amin. Dan sebelum kita masuk ke dalam kebaktian kita pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para jemaat yang sudah mendukung acara Christmas New Life Church selama 2 minggu ini, minggu lalu dan minggu ini, dan beberapa bisnis yang sudah mendukung acara ini, diantaranya ada Natural Farm, Alba Ristorante, Sion Decor, New Life Ballroom, Aldila Seeds, Everlast Rental Indo, I Am Music Solution, Parigi Coffee and Pastry, Baby Bright Asia, Coding Next, Life Group Beholding Christ, Wong Hang, Vise, dan Life Group Home. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua jemaat yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang sudah mendukung di dalam dana, di dalam daya, dan juga di dalam doa. Terima kasih, acara ini nggak akan terjadi tanpa dukungan jemaat New Life Church. So segera kita akan buka kebaktian ini, mari kita berdoa. Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami Tuhan lebih dari segalanya kami mau menyambut kehadiran-Mu. Sang Raja di atas segala Raja. Penyelamat yang hidup. Penasehat yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami ada saat ini semata hanya karena kasih karunia-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan-Mu, kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi masing-masing kami, hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik yang melayani, baik yang kami sedang mendengar dan duduk Tuhan menikmati hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan lawat kami Tuhan. Biarlah semua daripada kami Tuhan bisa melihat dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, dan kami buka kebaktian pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Enjoy the service and God bless you New Life Church. Selamat pagi Bapak Ibu, siap memuji Tuhan. Saya boleh undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama.
Coba ditengok kiri kanan, depan belakang, kasih salam. It's good to see you in this Christmas day. Semua kita siap memuji Tuhan. Boleh saya lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau saja yang layak terima segala pujian penyembahan kami. You are worthy, and we worship you. Jesus, Jesus. Semua lambaikan tanganmu sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Katakan sembah, sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sing, oh come let us. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore. We give you all the glory. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Angkat kedua tangan, we give you all the glory. 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 He Christ the Lord. We give you all the glory. Christ the Lord. Oh, we give you all the glory. Christ the Lord. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus, Yesus, Yesus. Kita memberikan kebahagiaan bagi kita. Dan siap untuk memuji nama Tuhan, katakan amin. Amin. Tuhan akan katakan amin. Hey. Saya ajak semua untuk angkat tangan menyembah Dia, memuji nama Dia. Come on. Kasih-Mu indah Tuhan, pengorbananmu mulia buat setiap kami, Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing, sing, sing. Joy to the world.
We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. The glories of His righteousness. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and the wonders of His love, and wonders of His love, and the wonders, wonders of His love. We will sing, sing, sing. Hey. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Heaven for the light, love before Thee, opening to the sky above. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Heaven for the light, love before Thee, opening to the sky above. We will sing, sing, sing. Joy to the world. Masih siap menari dan memuji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Semua bisa tepuk tangan di atas kepala yuk. Berkuasa selamanya di bumi dan di surga. Semua yang bernafas kan memuji, menyembah Dia. Kau keselamatanku, gunung batuku, kota bentengku, selamanya Kau perlindunganku, perisai hidupku, amatku bersamamu. Hey! Berkuasa selamanya, oh di bumi dan di surga. Semua yang bernafas kan memuji, menyembah Dia. Kau keselamatanku, gunung batu
perisai hidupku, amanku bersamamu. Kau keselamatanku, gunung batuku, kota bentengku, selamanya kau perlindunganku, perisai hidupku, amanku bersamamu. Gunung batuku, kota bentengku, oh perlindunganku, bersamamu. Gunung batuku, kota bentengku, perlindunganku, bersamamu. Para papara 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 para papara papara para para papara 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 papara. Kau keselamatanku, gunung batuku, oh kota bentengku, selamanya kau perlindunganku, perisai hidupku, amanku bersamamu. Kau keselamatanku, gunung batuku, kota bentengku, selamanya kau perlindunganku, perisai hidupku, amanku bersamamu, amanku bersamamu, amanku bersamamu. Biar semua yang bernafas memuji, menyembah Tuhan, yang setuju boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Tepuk tangan satu kali lagi paling meriah bagi Tuhan kita, yuk. Dalam terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa harapan bagi kita, terima kehidupannya. Angkat kedua tangan kita, Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Berapa banyak yang terima kehidupan kekal? Tepuk tangan sama-sama. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian.
dunia. Yesus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Satu kali lagi sama-sama Bapak Ibu. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Bagi kita, terima kehidupan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Oh Jesus, we worship you, Jesus. La 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 la, ya Yesus, ya Yesus, layaklah Kau dipuja, layaklah Kau disembah. Oh, ya Yesus, ya Yesus. Kanamaya ralabashana rararamo. Bawa pengharapan, bahkan bawa keselamatan bagiku dan bagimu. Dia beri hidupnya. Oh, la 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 la, mo. La 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 la, mo. La 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 la, mo. Shikabahada la la ba ya la la ba la la ba la la ba la la ba. Shikabahada la 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 la, mo. Shikabahada la 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 la, mo. Ya Yesus, ya Yesus. Kora la bara la bara la bara la bara la bara. Mari pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan menyembah Tuhan. Dia datang untuk mati bagi engkau dan saya. Dia datang untuk berikan pengharapan bagi engkau dan saya. Bahkan Dia datang memberikan keselamatan, mujizat dan anugerah yang terbesar yang kita terima. Tidakkah pagi hari ini Dia layak terima pujian penyembahan yang terbaik? Angkat kedua tanganmu bersama, tengadakan wajahmu. Ucapkan syukur kepada Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, buat anugerah keselamatan yang Kau beri bagiku. Oh Yesus, Yesus, ini penyembahanku, ini ucapan syukurku, ya Yesus, ya Yesus. Oh, hanya ini yang dapat ku beri, penyembahanku ya Tuhan, hidup kami ya Tuhan, semua kami milik-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kira mahana masyekira. Terima kasih ya Tuhan. Kami angkat pujian, penyembahan, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi Dia yang berkuasa. Oh Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan, ajaib nyata perbuatannya. Oh segala puji, segala hormat bagi Raja mulia, kemuliaan, keagungan, kekal sampai selamanya. Segala puji, segala hormat bagi Dia yang berkuasa. Oh Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan, ajaib nyata perbuatannya. Ya segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi Raja mulia, kemuliaan, keagungan, ya kekal sampai selamanya.
1 menit buat Tuhan Yesus, come on. 1 menit buat Tuhan kita Yesus. Lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Nama yang patut kami tinggikan, Juru Selamat dunia. Angkat kedua tanganmu saat ini. Siapapun kami Tuhan, kami mau letakkan setiap apapun yang kami punya, termasuk nama besar kami, usaha kami, keluarga kami Tuhan, pelayanan kami. Kami datang sebagai anak karena kami tahu kami mau datang sebagai hamba karena Engkau terlebih dahulu menjadi hamba bagi kami. Untuk mengalami the fullness of Christ, untuk mengalami kepenuhan Kristus, kami perlu mengosongkan diri kami. Kami mau letakkan setiap profesi kami. Kami cuma mau datang sebagai hamba dan anak. Yang kami tahu kami tidak punya apa-apa Tuhan. Tanpa Yesus kami nothing. Dan yang paling berharga dari semuanya itu adalah Kristus bagi kami. Juru Selamat dunia yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami jatuh, kami tetap diangkat. Di saat kami lemah, kami tetap dikuatkan. Di saat kami tidak setia, Engkau tetap Allah yang setia. Sekali lagi, kasih tepuk tangan buat Allah kita yang setia. Lebih dahsyat lagi di Love Church. Dari dalam hati kita lebih sungguh-sungguh bagi nama Yesus Kristus. Urapi kami juga menonton dari televisi First Faith melalui First Media, melalui online YouTube New Life Indonesia. Kami pun diberkati, diurapi. Lakukan mujizat Tuhan karena kami percaya mujizat masih terjadi. Yang sakit kami minta hari ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya dengan urapan Tuhan. Bukan hanya urapan-urapan untuk materi, tetapi untuk sungguh-sungguh kami hidup berjalan bersama Kristus. In Jesus mighty name. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat lagi sama-sama katakan amin. Lihat dulu, katakan kepada 10 orang kanan kirimu, kasih tos, katakan Merry Christmas and a Happy New Year. Senang sekali ada di dekat kamu, di dekat Anda sekalian. Thank you New Life Worship yang sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat semua yang melayani, termasuk yang di belakang layar. Haleluya. Ada diberkati Tuhan, amin. Minggu lalu kita merayakan dengan musical drama. Jadi setiap tahun gereja kita selalu punya 2 celebration, yaitu musical drama. Sekali lagi tepuk tangan buat semua tim yang sudah melayani minggu lalu. Dan lebih dahsyat lagi tepuk tangannya untuk semua tim yang melayani hari ini. Big Band, Orchestra, dan music director kita hari ini adalah Jonathan dari New Life Worship dan Musica Delight. Tepuk tangan buat Jonathan and Tim, we appreciate you. Dan semua brass sectionnya. Kita punya banyak musisi-musisi di New Life Church, musisi-musisi yang luar biasa, yang jadi berkat bukan hanya di gereja Tuhan, tetapi di bangsa ini. Mereka dikenal menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam bidang musik. Anda diberkati Tuhan, amin. Saya mau suasananya adalah suasana Natal, berarti kita semua sukacita, ya. Ya, amin. Katakan kanan kiri, disenggol lagi, katakan sukacita ada padamu. Minggu lalu full house, yang sore bukan hanya full house, yang sore full house plus tambah kursi. Saya berdoa juga urapan Natal hari ini, yang pagi full house, yang sore lebih full house lagi dan tambah kursi. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan minggu lalu saya dapat report ada sekitar 60 kartu yang diisi. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah. Yang paling penting bukan acaranya. Yang paling penting adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya lihat ada banyak keluarga yang datang. Juga banyak sekali yang membawa keluarganya. Welcome to the family. Gereja ini untuk semua orang, karena saya selalu katakan saya tidak lebih baik dari siapapun di tempat ini. Saya tidak lebih kudus dari siapapun. Saya tidak lebih suci. Saya dan Anda sama saja. Katakan podowai. Ya, Pastor Irwan cuman manusia biasa, katakan manusia biasa. Tapi doanya Pastor Irwan di akhir tahun ini adalah untuk semuanya mengalami Tuhan. Semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga keluarlah satu tema untuk hari Natal ini, yaitu A Son is Given.
seorang putra yang telah diberikan. Dan hari ini nanti setelah saya khotbah akan lebih banyak lagi performances. Ada Alive, New Life Worship dan juga New Life Kids. Dan saya berdoa lagu-lagu New Life Church akan semakin jadi berkat. Kemarin saya cukup kaget lagu yang tadi dinyanyikan oleh Daniel. Segala puji, segala hormat dinyanyikan oleh salah satu penyanyi artis Jakarta yang cukup terkenal, Siska Verina. Waktu dia pelayanan, dia nyanyikan lagu ini, lalu dia katakan kepada kami, mention saya bilang, saya diberkati sekali dengan lagu ini. Saya percaya lagu ini bukan hanya untuk New Life Church, tapi lagu ini untuk semua orang dan semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, amin. Dan juga lagu kita yang di saat aku tak berdaya, bahkan dinyanyikan di misa-misa Katolik Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Bukan karena New Life Worship hebat, tapi karena Yesus mau pakai ini semua lagunya Tuhan. Amin. Seperti dia yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Kita lihat saat ini di Yesaya Fatsal yang ke-9 ayat yang ke-5. Semua baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bahasa Inggrisnya saya bacakan buat Anda. For to us a child is born, to us a son is given. And the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Saya mau bahas 4 kata ini. Yang pertama saya bahas hari ini adalah He is our wonderful counselor. Katakan wonderful counselor. Karena ketika saya berdoa untuk Christmas Miracle hari ini, bahkan minggu depan kita kebaktian tutup tahun, sekali kebaktian, semua 4 kebaktian plus 2 New Life Kids akan digabung menjadi satu. Tiba-tiba ayat ini muncul dan Tuhan katakan, aku akan menjadi penasehat ajaib bagi setiap jemaat New Life Church yang rindu di tahun 2025. Ada lagunya ya. Lagunya berkata seperti ini. Penasehat ajaib. Tahu lagu ini? Nyanyikan sama-sama. Allah yang perkasa. Amin. Bapa yang kekal. Yes Lord. Raja damai, oh sambutlah dia, sambut dia katakan, Yesus Tuhan, dari hatimu dengan suara yang keras katakan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi angkat tanganmu katakan sama-sama. Penasehat aja. Jemaat saja katakan, come on. Kanan kiri depan belakang angkat tanganmu sama-sama. Bapa yang kekal, dia Raja damai, Raja damai. Memberikan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Sambutlah dia. Amin. Yesus Tuhan. Apa? Saat ini mari kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 31. Ayat 30 dan 31. Apa sih? Siapakah hikmat itu? Apa yang firman Tuhan katakan tentang hikmat? Kita baca dan saya bacakan untuk Anda 1 Korintus 1. Next slide. Tetapi oleh dia, yaitu Kristus, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Telah menjadi apa? Penasehat ajaib bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia apa? Membenarkan, menguduskan dan menebus. Artinya dia melakukan semuanya untuk kita. Minggu lalu saya jelaskan di Ibrani 4. Dia melintasi semua langit. Artinya tidak ada satu agama pun yang bisa menyelamatkan. Tidak ada satu kebaikan apapun yang bisa menyelamatkan.
Tetapi ia dikatakan menjadi hikmat dan ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Ayat 31 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena itu seperti ada tertulis apa? Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan pesan untuk 2025. Tidak ada satupun yang kita boleh banggakan. Prestasi kita, keterkenalan kita, pelayanan kita. Kalau kita mau bermegah, itu kata Paulus. Kalau kita mau bahasa kekiniannya, bahasa yang instagramable-nya adalah gini. Kalau kita mau bangga akan diri kita cuma boleh bangga akan satu hal. Seperti yang tadi New Life Worship nyanyikan. Kita cuma boleh bangga karena kita punya Yesus dan kita dimiliki sama Yesus. That's it. Karena minggu lalu saya katakan bahwa Yesus bukan hanya yang nomor 1. Kebanyakan kita bilang, Yesus nomor 1. Siapa yang bilang gitu? Angkat tangan. Kita selalu bilang Yesus nomor 1. Angkat tangan. Wah, udah pinter semua. Ini benar dan setengahnya salah. Karena cuman kalau Yesusnya nomor 1, artinya kita akan bagi perhatian dan kasih kita kepada nomor 2, 3, 4, 5. Tetapi Yesus bukan hanya nomor 1. Ada lagu yang berkata yang terutama di dalam hidup ini. Artinya di dalam keluargamu libatkan hikmat Tuhan, libatkan Yesus. Di dalam pelayanan libatkan Yesus. Kalau kita mengalami kemenangan, kita mesti berbangga karena kita punya Yesus. Atau kalau kita seakan-akan mengalami kekalahan, kita juga jangan jadi orang yang minder tahun 2025. Karena Yesus punya waktu untuk kita dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Kita gak akan pernah khawatir kalau kita tahu kita ada di dalam tangan yang kudus, tangan yang hidup. Dan dikatakan gini, kita bukan minta hikmat kepada Allah. Tetapi 1 Korintus 1 berkata, Allah sendiri, Yesus itu adalah hikmat bagi kita. Artinya penasihat ajaib bukan berarti kita cuma minta nasihat, bukan cuma minta kepandaian atau kepintaran, tetapi dia beserta dengan kita. Itu arti Natal, Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita, Allah yang paling mengerti perasaanmu saat ini. Kesedihanmu, luka hatimu karena bercerai. Apapun itu, dikhianati. Dia bukan hanya penasihat ajaib yang punya nasihat. Tapi 1 Korintus berkata, Christ, wisdom is not a thing. Anda harus mengerti bahwa kebijaksanaan, hikmat bukanlah sesuatu yang Tuhan punya. Tapi hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Ya, grace is a person. Kasih karunia adalah pribadi. Begitu pula hikmat dan penasihat ajaib itu adalah seorang pribadi. Dan Kolose 2 ayat 3 berkata seperti ini. Kita baca sama-sama sekali dengan suara yang lebih keras. Amin. 1, 2, 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bahkan Alkitab berkata, harta itu bukan kekayaan. Tapi harta hikmat. Hikmat juga adalah harta yang berharga. Kemarin saya melihat ada satu cuplikan dari seseorang anak konglomerat di Indonesia ini. Ditanya apa definisi kaya. Dia bilang gini, semua orang itu kaya. Karena kaya itu bukan cuma soal uang. Itu hanyalah salah satu tentang kekayaan. Tapi ada orang yang kaya sehat. Kaya akan kesehatan. Ada orang yang kaya kebahagiaan. Keluarganya rukun. Ada orang yang kaya hikmat. Kepandaian. Tahu nggak? Bahwa kita semua ini sebenarnya orang kaya di dalam Tuhan. Halo? Halo? Karena kita semua punya talenta dan Tuhan mau pakai kita. Kenapa kita hanya batasi kekayaan hanya karena materi? Dan bahkan dikatakan dalam Kristus tersembunyi segala hikmat, harta hikmat. Bukan ditulis harta keuangan di sini. Tapi hikmat. Sekarang kita lihat dalam kehidupan Salomo terlebih dahulu. Kenapa? Karena kata-kata Salomo selalu identik dengan hikmat. Salomo dikatakan orang yang paling berhikmat. Salomo dikatakan adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia orang yang luar biasa. Bahkan kata-kata hikmat di Alkitab identik dengan pribadi Salomo. Tapi kita nggak belajar dari kehidupan Salomo karena kita selalu harus kembali kepada Kristus, bukan? Tapi kita lihat dalam kehidupan Salomo muncullah apa sih arti kata hikmat sebenarnya? Dari tadi Pastor Irwan ngomong penasehat ajaib, hikmat. Apa sih arti kata hikmat yang ada di dalam kehidupan dan cerita dari seorang Salomo? Anda mesti tahu ya, Salomo ini adalah orang yang luar biasa. Tadi malam saya search
Dia orang yang kayanya luar biasa. Gak ada orang yang lebih kaya dari Salomo sampai kapanpun Tuhan Yesus datang, dia tetap orang yang terkaya kalau kita hitung hartanya. Dan bahkan ada satu ratu namanya Ratu Sheba. Dia sangat kagum akan hikmat Salomo. Mau ketemu hanya untuk minta nasihat. Saya berdoa tahun 2025. Apapun yang Anda punya, sedikit atau banyak, Anda adalah orang-orang yang berhikmat. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan Anda mendapatkan damai sejahtera dan lawatan Tuhan. Amin. Bahkan waktu kemarin saya iseng, saya cari di Bible Reference. Queen Sheba hanya untuk les, bayangkan ya, hanya untuk ketemu siapa yang guru les di sini, angkat tangan, siapa yang guru di sini. Cuma untuk minta nasihat 1 hari. Tahu nggak Ratu Sheba memberkati Salomo yang sudah terkaya itu dengan 4.000 kilogram emas. Saya hitung kira-kira nilainya 6 triliun. Wow. Hanya mau konsultasi dengan Salomo. Tapi kita lihat apa sih yang menjadi rahasia? Apa sih di balik hikmat Salomo? Apa sih ketika dia masih muda, dikatakan dalam terjemahan Indonesia, dia meminta hikmat. Kita belajar apa arti kata hikmat di hari Natal ini. Kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat 8 dan 9, saya bacakan buat Anda. Ini doa dari Salomo, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Artinya gini, Salomo ini adalah orang biasa. Dia bukan orang berhikmat, dia bukan orang pandai. Bahkan dia ngomong di hadapan Tuhan, aku tidak ngerti apa-apa Tuhan. Aku masih muda, waktu itu umurnya belasan tahun. Ayat 9, ini yang mulia yang dia minta. Maka berikanlah kepada hambamu ini harta kekayaan. Betul? Berikanlah kepada hambamu ini uang yang banyak untuk mengelola, untuk memimpin bangsamu. Bukan. Yang dia minta, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang. Perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Hati yang faham menimbang, ini arti kata hikmat sebenarnya. Hati yang mendengar, bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Next slide dikatakan, your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count a number. So give your servant a discerning heart. Hati yang peka. Ternyata hikmat itu arti sesungguhnya adalah hati yang peka. Closeness, closer tema kita tahun ini. Tahun depan temanya connect. Anda mau di dalam perusahaan Anda bisa memimpin lebih baik. Anda mau menjadi ayah yang lebih baik. Anda mau menjadi gembala life group yang lebih baik. Minta discerning heart. Hati yang peka. Next slide. Arti kata hikmat sebenarnya adalah hati yang faham menimbang. Yaitu juga adalah hati yang mendengar. A hearing heart. Understanding heart. Dalam bahasa Ibrani-nya leb shama. Kita baca sama-sama yuk, kita belajar bahasa Ibrani satu kata, 1, 2, 3, leb shama. Katakan leb shama. Ternyata Salomo yang kelihatannya begitu diurapi, Salomo yang kelihatannya begitu kaya, Salomo yang dinobatkan menjadi raja yang terkaya, bahkan orang terkaya sampai Yesus datang kembali, gak akan ada orang lebih kaya dari Salomo. Sekalipun dia orang yang gak sempurna, dia pernah jatuh dalam kehidupannya. Tetapi di awal-awal ketika dia melihat semua perkara yang tidak bisa dia pecahkan itu, dia gak minta harta, dia gak minta kekayaan, dia cuma minta hubungan dengan Tuhan. Jadi kita mengerti arti kata hikmat bukan kepandaian. Arti kata hikmat adalah hati yang peka. Siapa yang mau hati yang close sama Tuhan? Hati yang dekat dengan Tuhan. Halo. Percuma Anda dengar khotbah, percuma Anda catat khotbah, ataupun sekarang ada yang main Instagram mungkin apalagi, wah lebih kacau lagi itu. Tapi Anda tidak punya hatinya Tuhan. Percuma Anda dengar Vision New Life Church membangun generasi yang mengalami Kristus. Pastor Irwan ingin menyekolahkan lebih banyak orang, pengen sekali ada banyak orang lebih ditolong lagi melalui gereja ini. Anda mungkin gak get it. Tapi Tuhan katakan sebelum Anda mendapatkan visi apa yang Tuhan katakan melalui gereja ini. Anda mesti punya hati dulu yang dekat sama Tuhan. Sebelum Anda menjadi istri atau suami
yang Anda mau di tahun 2025 pasti banyak ini semua yang tulis resolusi. Kalau akhir tahun semua pasti punya resolusi, betul? Pastor, aku mau baca satu pasal. Aku mau baca satu pasal perjanjian lama dengan satu pasal perjanjian baru. Dan aku mau olahraga seminggu 4 kali. Aku mau makananku diet ketat, pastor, aku gak mau lagi makan minyak. Aku gak mau kalau makan minyak pun harus minyak yang ini. Aku mau olahraga lebih baik. Aku mau turun berapa kilo. Aku mau naik 10 kilo. Ya, Anda mungkin punya banyak resolusi. Semua resolusimu percuma kalau hatimu tidak bertobat dan mendekat kepada Tuhan. Percayalah. Apapun yang dikhotbahkan akan masuk kuping kiri, keluar. Kalau orang Surabaya bilang, Danio keluar kuping kanan. Lumayan, lewat. Tapi Roh Kudus bilang, masuk kuping kiri, mendal lagi keluar dari kuping kiri. Percayalah. Karena Tuhan berbicara kuat dalam hati saya. 2025 akan semakin ada perbedaan antara gandum dan lalang, domba dan kambing. Orang yang mau dididik, dibentuk akan semakin luar biasa. Orang yang liar akan semakin liar. Hari ini minta hatinya Tuhan, katakan kanan kiri. Hikmat itu ternyata hatinya Tuhan. Ayo katakan kanan kiri. Semua divisi, semua yang melayani, saya minta hari ini kita konsentrasi kepada Kristus saja. Jangan lihat gembalamu di dunia karena saya katakan walaupun usia saya masih titit gitu ya. Maksudnya gini, saya gak mau ngomong gitu ya usia saya berapa. Tapi kira-kira Anda tahu lah masih jauh sekali. Masih jauh untuk saya pensiun. Pastor Carson akan siap menggantikan sebagai senior pastor, ya, of course. Tapi gini, ini gereja bukan punya saya. Waktu saya mau maju tadi aja berkhotbah, Tuhan ngomong dengan jelas, 3 hari ini saya kurang sehat, Anda tahu, ya karena banyak aktivitas dan sebagainya. Saya mikirin jemaat, saya mikirin gereja, saya mikirin performance, saya mikirin sampai saya 2 minggu ini, tamasya saya dan istri adalah bolak-balik ke rumah sakit karena harus suntik obat lambung. Tapi ya juga gitu karena saya juga kurang berhikmat karena saya agak bandel. Dibilang dokter 2 minggu berhenti kopi. Tapi karena saya beriman saya coba kopi tetap setengah shot. Minum latte tapi pakai kopi setengah shot. Tuhan bilang kamu bandel, kamu harus bertobat. Pendeta pun juga manusia kan. Tapi ketika saya mikirin gereja begitu dalam. Saya mikirin keuangan gereja, saya tanya ini dan itu. Karena Anda tahu keuangan gereja ini bukan saya yang pegang. Saya tidak terima perpuluhan Anda. Saya hanya berdoa supaya gereja ini semakin diberkati dengan keuangan untuk menyekolahkan lebih banyak orang. Untuk mengirim misionari-misionari. Untuk memberkati banyak gereja yang kekurangan. Itu aja. Setiap kali saya kepikiran, lambung saya ini selalu naik asamnya. Bukan lambungnya naik karena menakutkan kalau lambungnya naik gitu ya. Tapi setiap kali saya di dalam kesibukan karena saya khotbah ini nggak mandek ya bahasa Ibraninya. 5 kali ini langsung dari November sampai Desember full. Januari saya akan khotbah lagi 3 kali seri Hope, Faith, Joy. Saya akan khotbahkan, saya sudah siapkan beberapa teaching untuk tahun 2025. Tapi di saat saya kelelahan Tuhan ngomong gini, this is not your church. Ini bukan gerejamu, iya Tuhan. Tapi aku cinta gereja ini. Hati itulah yang saya pegang. Sehingga saya terus mau melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Suatu hari percayalah, kalau sebagai gembala senior saya menyerahkan jabatan saya kepada yang lebih muda. Saya tidak akan berhenti melayani Tuhan. Karena saya masih punya mimpi bahwa Gelora 10 November akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jakarta, Gelora Bung Karno akan dipakai lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada festival-festival kesembuhan yang akan kita lakukan. Doakan terus dan tahun 2025 rapatkan barisan, rapatkan hati. Mulai dari apa? Simple, minta hikmat Tuhan untuk datang ke gereja lebih awal untuk berdoa syafaat. Katakan amin. Jumat kita ada doa syafaat. Saya minta full timer buka untuk umum tahun depan. Banyak doa, sekalipun ini bisa disalah mengerti. Tapi gini, banyak doa, banyak berkat. Saya percaya itu. Karena banyak doa, banyak hikmat, banyak doa. Dekat dengan Tuhan, kita akan punya hati yang faham menimbang. Seperti hatinya Yesus. Yang terakhir kita belajar dari orang Majus. Kenapa kok dibilang the wise man? Orang Majus dari timur. Bahasa Inggrisnya the wise man, orang yang berhikmat. Kita lihat apa arti kata hikmat. Bagaimana orang yang berhikmat itu bersikap. Yang pertama tadi apa? Hikmat itu adalah hati yang peka. Hati yang faham menimbang. Hati yang melekat kepada Tuhan. Itu arti kata hikmat. Orang Majus dari timur. Kita harus tahu orang Majus ini bukan seperti di film-film yang kita lihat. Apalagi film Tuhan Yesus zaman jadul. Kelihatannya bajunya compang-camping. Dia ketemu gembala-gembala tanya,
Tuhan Yesus di mana? Tahu nggak, orang Majus ini adalah orang-orang tersohor. Orang-orang terkaya di zaman itu. Mereka datang jauh dari Persia. Mereka menunggu kedatangan anak domba 400 tahun. Wow, luar biasa. Dan mereka dikatakan adalah orang-orang yang ahli fisika, ahli-ahli profesor-profesor di zaman itu. Mereka punya segalanya, tapi mereka tidak menganggap segalanya yang mereka punya itu adalah sesuatu yang berarti. Mereka hanya menganggap ketemu Yesus, mengalami Yesus, itu adalah hal yang paling berarti. Wow, kita kadang nggak merasa ya. Kita diangkat sedikit dalam perusahaan, kita jalannya udah nggak ketemu pastornya udah. Hey pastor, kalau bila perlu pastor nggak lihat nggak usah nyapa. Wait. Atau punya apa sedikit merasa aku lebih hebat dari yang lain. Pindah rumah atau buka usaha baru kita udah ngerasa karena kita. Hey, orang Majus the wise men punya semuanya, tapi mereka waktu itu nggak ada pesawat bos, apalagi bisnis kelas, nggak ada. Mereka naik onta, naik kuda, 1,5 tahun kira-kira 18 bulan. Satu perjalanan 9 bulan, pulang balik 18 bulan. Ini orang yang luar biasa tapi mau melayani Tuhan. Mau enggak tahun depan? Siapa yang belum melayani? Kita punya banyak departemen. Ada departemen misi, departemen asyar, departemen praise and worship, departemen drama kreatif. Mau enggak kita letakkan jabatan kita? Kita mau melayani Tuhan. Mau enggak jadi hamba? Katakan kanan kiri sekali lagi dari dalam hatimu. Mau enggak jadi hamba? Semua pada mau jadi bos kan? Tapi Yesus memberikan contoh menjadi hamba yang bahkan paling buruk rupa. Supaya kita hari ini belajar dari kehidupan Yesus. Kita baca saat ini Matius 2 ayat 1-2. Orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tadi Pastor Irwan sudah jelaskan ya, timur itu apa? Persia. Ke Yerusalem menempuh perjalanan berapa lama? 9 bulan sekali jalan. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Melihat bintangnya di timur itu dengan sabar 400 tahun. Saya berdoa orang yang hidupnya melekat dengan penasehat ajaib itu adalah orang yang sabar. Siapa yang mau belajar sabar? Pastor Irwan angkat tangan duluan. Siapa yang mau belajar lebih mengasihi istrinya? Suami-suami angkat tangan. Oh, suami-suami malu-malu ini. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau belajar mengasihi istrinya? Wow, ada yang angkat tangan nih ya. Suaminya full timer, langsung angkat tangan. Ya, hamba Tuhan. Siapa istri-istri yang mau belajar untuk mengerti suaminya? Seperti penasehat ajaib. Kalem-kalem aja, berdoa suaminya semakin kenal Tuhan. Angkat tangan istri-istri. Oh, siapa yang belum menikah angkat tangan. Banyak juga yang belum menikah. Saya berdoa Anda ketemu dengan suami dan istri seperti penasihat ajaib, wonderful counselor yang diurapi Tuhan. Wah, langsung amin semua. Yang mau menikah, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wah, luar biasa. Nanti departemen pernikahan dibuka, Anda boleh daftarkan diri Anda di nomor tersebut 081 ya. Dan dia katakan gini, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang yang tersohor ini datang bukan untuk minta berkat, tapi untuk menyembah dia. Dia lapar dan haus akan Tuhan. Next slide Anda boleh catat bagaimana memperoleh hikmat. Bagaimana kita memperoleh yang namanya kita tahu apa yang namanya salah dan benar, baik dan buruk, berguna atau tidak. Orang-orang yang memperoleh hikmat adalah, next slide, orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Lihat orang Majus. Orang ini punya semuanya tapi dia gak aneh-aneh. Dia cuma mau datang untuk menyembah Tuhan. Artinya gini, dia punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Pastor Irwan kasih praktikalnya ya, gembala-gembala. Kita harus kasih contoh dulu. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan juga adalah hati yang cinta rumah Tuhan. Artinya tahun depan saya berdoa para gembala. Kalau kebaktian jam 10, jam 9.45 Anda ada di tempat ini. Gak ada yang amin. Takut semua Pak Kris, gembalanya Pak Kris. Nunduk semua langsung. Kebaktian jam 4 sore Anda datang jam 15.45 di tempat ini. Ada amin? Saya kagum loh dengan gembala-gembala yang melayani hari Kamis di kebaktian misi. Kebaktian jam 2 siang hari Kamis. Semua orang pada kerja, pada ngantuk, habis makan, ngorok. Mereka jam 1 kurang sudah ada di tempat ini. Halo, kita mesti belajar lapar dan haus akan Tuhan.
Karena orang yang lapar dan haus akan Tuhan akan melihat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Katakan tuntunan dan penyertaan. Kita baca sama-sama quote Christmas kita hari ini. 1, 2, 3. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan akan melihat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tahun depan, tahun 2025. Saya tidak menggurui siapapun, ada banyak orang tua yang sudah mendidik anaknya puluhan tahun. Biasakan untuk anak-anakmu yang di New Life Kids mulai baca firman setiap hari. Hal yang simple, perkenalkan Kristus. Perlihatkan siapa Kristus dalam setiap kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tahun 2025 saya percaya sekalipun orang bilang semakin gelap, IHSG semakin turun, pajak naik. Tapi orang-orang yang melekat dengan Tuhan akan diberikan hikmat untuk menjalani sepanjang tahun 2025. Bahkan sampai Yesus datang kembali akan melihat penyertaan dan kemenangan. Sekalipun premi asuransi terus naik. Jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Katakan kanan kiri, Immanuel. Halo, karena kenapa? Sebelum kita jadi berkat, Tuhan mau berkati kita terlebih dahulu. Bagaimana kita jadi berkat kalau kita enggak diberkati? Halo, diberkati bukan cuma ngomong tentang uang, tapi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ayat 10 dan 11 yang terakhir, saya bacakan untuk Anda. Ketika mereka melihat bintang itu, bayangkan nunggu 400 tahun. Anda baru nunggu 2 tahun aja udah, calon mertuaku gak kasih izin pastor. Wah gitu ya, kita nih maunya cepet. Hati-hati jangan cepet-cepet. Kadang pintu yang tertutup Tuhan mau buka jauh lebih indah dari yang tertutup. Halo, aku gak dipromosikan di perusahaan pastor. Berapa lama kamu menjabat? Baru setahun. Hei, ini menunggu 400 tahun loh. Katakan pada diri sendiri sekarang, jangan kanan kiri. Kita senang kalau katakan kanan kiri. Apalagi kalau suami katakan kepada istri, istri kepada suami. Saya lihat tuh ya, istri-istri kalau setelah kebaktian langsung ngomong sama pastor. Sering-sering aja kayak gitu pastor tiap minggu. Sabar. Padahal pastor bilang senggol suamimu. Kebanyakan istri-istri bukan senggol. Tapi waktu pastor ngomong gitu, dijejek suaminya. Cek gitu ya, sabar. Langsung waktu pulang ngomong sama pastor. Tiap minggu ngomong gitu pastor, banyak yang ngomong gitu. Wah. Ini sekarang ngomong sama diri kita sendiri, sabar. Katakan sabar itu subur. Subur. Banyak yang gak mau subur ya, banyak yang mau langsing. Tapi subur kekayaan rohani, subur diberkati Tuhan. Ayo semua katakan sabar, ayo. Yang hari ini nelongso ya, suaminya belum bertobat ya. Katakan pada diri sendiri, sabar. Karena sabar itu untuk diri kita sendiri loh. Kalau enggak bahasa Ibraninya, kalau enggak sabar makin tuwek. Ngomong sendiri pada diri sendiri. Enggak sabar makin tuwek ya. Enggak sabar mewek. Enggak sabar perlu botox. Botox itu mahal ya. Halo. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Lihatlah orang yang lapar dan haus akan Tuhan datang bukan minta sesuatu. Tapi memberikan semua yang dia punya. Wow. Ayat 12 kita baca sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Diperingatkan dalam mimpi. Wow, artinya gini, tuntunan-tuntunan kecil bersyukurlah. Karena ketika orang Majus ini berjumpa dengan Tuhan sendiri, penasihat ajaib itu menasihati mereka lewat mimpi 2025. Jangan remehkan mimpi. Tuhan akan berbicara banyak lewat mimpi untuk menuntun engkau. Dan ketika mereka mengalami Tuhan, quote terakhir berkata seperti ini, sebuah perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan hidup kita selama-lamanya. Orang-orang Majus ini the wise men. Kenapa mereka disebut wise? Mereka disebut berhikmat. Karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berjumpa dengan mereka lewat mimpi. Mereka lari? Enggak. Tapi mereka mengambil jalan yang benar sehingga Herodes tidak bisa mengejar dan membunuh mereka. Saya akan tutup dengan testimoni. Anda tahu, hikmat bukan cuma soal tuntunan dari jauh. Tapi hikmat ngomong soal siapa? Pribadi Yesus yang menjadi penasihat yang ajaib bagi kita. Ada bagi kita, bahkan ketika kita membutuhkan pertolongan. Kemarin saya tanya lagi sama mama saya, beberapa tahun yang lalu papa saya waktu masih ada. Papa saya itu orangnya suka nyetir, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah mau disetirin sama driver.
Karena dia orang yang mandiri, setiap kali saya selalu diomong, dia orang sabar. Dari dia umur 12 tahun dia sudah bekerja. Sampai dia tidak bisa teruskan kuliah karena nggak ada uang. Ya, makan sepiring sate 10 dibagi berempat. Adiknya perempuan semua. Bahkan sampai nggak ada pun dia tetap memikirkan keluarga-keluarga adik-adiknya. Itu papa saya. Suatu hari saya udah bilang dia mau keluar kota. Dia kan sukanya simple. Dia nggak terlalu suka jalan-jalan ke luar negeri. Dia suka pergi ke Tretes. Dia suka sama berdua dengan mama saya. Gitu ya, hobinya cuman gitu lihat sawah gitu kan. Suatu hari saya udah bilang, saya udah peringatkan dia. Hati-hati loh, jalannya licin, hujan-hujan. Dia tetap nggak mau. Papa masih kuat nyetir. Singkat cerita, ketika ada di salah satu tempat yaitu Vina Resort itu yang ada di Pandaan ya. Dekat sana jalanan licin, hujan. Dia mulai kok kerasa aneh ya. Karena otomatiknya mobilnya kok mulai kok nggak bisa direm, kok digas juga susah karena jalan licin. Singkat cerita mobil itu berhenti di sebelah jurang. Dan Anda tahu kalau mama saya itu, papa saya orangnya kalem sekali. Mama saya itu suaranya kalau ngomong ya dari Kertajaya bisa kedengaran sampai Los Angeles gitu kan ya. Waktu mau terjun ke jurang tuh mama saya udah pah. Saya aja yang di Surabaya denger gitu kan ya. Papa saya bilang tunggu. Dia ingat Tuhan itu kasih hikmat. Wonderful counselor. Tapi kalau saat gini gimana ya. Dia mulai gas pelan-pelan supaya mobil itu gak terjun ke jurang. Dia mulai gas pelan-pelan mau belokkan setirnya untuk bisa kembali ke trek. Malah mau turun lagi. Ini karena suami cinta istrinya. Kelihatan kalau mau masuk jurang mobilnya kelihatan suaminya perhatikan istrinya enggak. Papa saya langsung bilang, "Mah kamu turun aja." Entah itu dua sih. Entah supaya mama saya selamat atau kedua dia gak tahan dengar. "Pak itu tadi ya." Gitu. Mama saya cepet-cepet turun dibilang, "Kamu gak apa-apa, kamu gak apa-apa." "Nggak, wis tenang. Dia turun ya, golek telepon. Oh enggak ya pasti, turun pasti panik lah ya. Papa saya berdoa, dia ingat Tuhan kasih hikmat. Tapi di saat tiada jalan, bagaimana kita berpikir dengan hikmat itu turun. Enggak mungkin dalam situasi mobil mau terjun ke jurang, terus kita masih bisa tenang. Manusiawi dong, orang sesabar papa saya aja panik. Hikmat itu saya katakan apa adalah pribadi kan. Yesus yang beserta dengan kita. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Saya mau cepat aja ceritanya, gak kayak sinetron Crash Landing on You yang satu cerita bisa 12 episode. Tiba-tiba dia cuma ngomong, "Tuhan tolong aku." Ya kalau saya mungkin kalau mau masuk ke jurang saya akan mikir selain doa, oh ya saya lompat aja yang penting mobilnya. Karena dia sayang sama mobil itu gitu kan ya. Dia itu ngeman soro karena dia cinta mobil itu. Mobil yang menurut dia ini ada kenangan. Dia mau turun, kok semakin mau masuk ke jurang. Dia bilang, "Tuhan tolong aku." Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Ada satu pria naik motor Bapak Ibu. Gak ada yang panggil, gak ada yang telepon, gak ada orang. Situasi lagi hujan, tiba-tiba orang itu datang. Gak ngomong apa-apa, langsung ngomong gini, "Saya bawa tali." Aneh kan? Dia bawa tali itu loh. Ya, tali gerek mobil itu loh. Langsung ditali mobilnya gak tahu gimana satu orang ini. Papa saya ngegas dan tiba-tiba waktu dia bilang, "Tuhan tolong saya." Tiba-tiba bisa digas, ditariklah mobil itu. Dan waktu papa saya cepat-cepat turun mau cari orang itu, orangnya hilang. Orang itu gak bahkan memperkenalkan namanya. Dia cuma datang, taruh tali, dia bantu untuk mobil itu bisa jalan kembali. Untuk bisa lari dan bisa apa itu namanya, kembali ke the right track, untuk kembali kepada jalan. Lalu dia pergi. Langsung mama saya telepon saya. Ada mujizat. Kalau dia sudah bilang gitu, apa? Dia cerita, itu mau masuk jurang. Saya kira apa yang mau masuk jurang? Tadi kita mau masuk jurang. Orangnya mau diberkati sama papa, mau diajak makan. Orangnya tiba-tiba pergi. Tahu nggak? Di saat Anda tidak punya hikmat, di saat Anda tidak punya pertolongan, Tuhan bukan hanya kasih hikmat, tapi Tuhan datang sebagai pertolongan itu sendiri. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Apapun saat ini yang kau rindukan. Engkau mungkin tidak tahu bagaimana harus melangkah tahun 2025. Pastor Irwan kasih tahu rahasianya ya. Pastor Irwan setiap kali akhir tahun, Pastor Irwan juga ngomong sama Tuhan. Aku tidak tahu Tuhan bagaimana harus mengembalakan tahun 2025. Lebih baik jadi orang yang tidak tahu seperti Salomo ngomong, seperti orang Majus itu tadi ngomong. Seperti papa saya ngomong, aku tidak tahu harus berbuat apa.
Karena Tuhan akan memberikan banyak hal dan pengetahuan yang lebih daripada hikmat dan pengetahuanmu. Bahkan ketika engkau tidak punya jalan, Tuhan sendiri akan datang sebagai hikmat dan penasihat ajaib itu untuk menolong engkau. Tapi hari ini saya minta kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kita minta dengan sungguh-sungguh di hari Natal ini hidup kita berubah. Amin. Kita minta dengan sungguh-sungguh saat ini kita meresponi kasih Tuhan. Semua tutup mata. Minta penasehat ajaib, wonderful counselor itu. Let him be your wonderful counselor. Izinkan dia menjadi penasehat ajaib bagimu. Izinkan dia untuk mengatur kehidupanmu. Katakan sama-sama dari hatimu. Bersama dengan diulah worship. Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku. Amin. Menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu Tuhan. Mujizatmu Ayo, pasti semua yang butuh mujizat Tuhan, angkat terjadi. kedua tangan kita katakan. Di saat Amin. aku tak berdaya, Katakan aku tak berdaya tanpamu Tuhan. tanganmu selalu memegangku. Aku butuh penasihat ajaib itu. Menyembuhkan sakitku, Memulihkan. jiwaku. Ada pertolongan. Mujizatmu pasti terjadi. Sekali lagi yang butuh kesembuhan, butuh mujizat, angkat kedua tanganmu tinggi. Katakan. Di saat aku tak berdaya, Tanganmu. tanganmu selalu memegangku. Haleluya. Menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu. Mujizatmu Jangan ada yang berdiam diri. pasti Semua angkat tangan, terjadi. katakan sama-sama sekali lagi. Di saat Oh Tuhan jangan. aku tak Tuhan berdaya, lawan setiap kali. Tuhan lawan jemaatmu. tanganmu Amin. selalu memegangku. Haleluya. Menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizat Natal yaitu apa mujizat terbesar ketika seorang putra diberikan dan Anda menerimanya. Semua tutup mata, apapun yang kau butuhkan yang lain jangan pikirkan itu. Karena mujizat terbesar adalah keselamatan. Mujizat terbesar adalah ketika engkau mengenal Tuhan. Satu talenta itu berbicara tentang keselamatanmu. Semua tutup mata. Hari ini, di hari Natal ini Tuhan, aku mau putuskan, aku mau kenal Tuhan sungguh-sungguh. Apapun agamaku, aku tidak mau peduli tentang agama. Tapi aku mau peduli tentang Tuhan dan hubunganku dengan Tuhan. Semua tutup mata dengan hormat, saya minta 5 menit ke depan ini. Jangan lihat kanan kirimu. Tapi engkau yang sungguh-sungguh mau berkata saat ini, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pastor Irwan. Aku tidak yakin aku sudah diselamatkan. Seperti 60 orang minggu lalu yang memutuskan untuk terima Yesus. Angkat tangan kananmu tinggi, kau yang berkata, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes Lord. Angkat tangan kanan tinggi di tempat saja. Jangan lihat kanan kiri. Saya minta lampu diterangkan. Semua angkat tangan kanan yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes Lord. Tetap angkat tangan kanan Anda, jangan turunkan. Ya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tetap angkat tangan kanan dan taruh tangan kiri di dadamu saat ini. Haleluya. Asyar tahan dulu. Ikuti saya berdoa terlebih dahulu, lalu Anda akan dibagikan kartu untuk Anda isi. Jika Anda sudah menerima keselamatan, semua WL Singers dan semua jemaat ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Di hari Natal ini, di hari Natal, aku sungguh-sungguh aku sungguh-sungguh membuka hatiku buka hatiku untuk menerimamu untuk menerimamu sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. dan Juru Selamat. Ampuni segala dosa, Ampuni segala dosa, kesalahanku. kesalahan Selama ini, Selama ini, aku sombong. aku sombong. Selama ini, Selama ini aku egois. aku egois. Selama ini, Selama aku ini, membanggakan diriku. aku membahagiakan Tapi
mulai hari ini, Mulai hari aku hanya mau bangga aku hanya mau karena aku milikmu. Engkau. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yang percaya katakan, Amin. amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tadi yang angkat tangan, sekali lagi angkat tangan di tempat kartu akan dibagikan kepada Anda. Haleluya. Tetap angkat tangan kanan Anda di tempat. Thank you Lord Jesus. Saat ini semua angkat kedua tangan. Saya berdoa untuk jemaat ini Tuhan. Menjadi jemaat yang dewasa. Tahun 2025 tidak ada lagi menggerutu. Tidak ada lagi mulut yang mengumpat. Tapi mulut yang penuh hikmat. Karena hidupnya selalu sejajar dengan penasehat ajaib itu. Dengan wonderful counselor itu. Dan pesan Tuhan hari ini, let him be. Let me be your wonderful counselor. Terimalah pengurapan dari Tuhan Yesus. Kesembuhan bagi yang sakit saat ini Tuhan. Yang depresi saat ini menonton dari First Faith, dari televisi, dari First Media. Anda terus minum obat depresi. Tuhan katakan saat ini, bahkan sehari Anda minum beberapa pil itu untuk Anda tidur. Saat ini, ayo arahkan tanganmu ke layar kaca televisi. Saat ini semua jemaat New Life Church, kami mau mendoakan Anda. Apapun yang kau alami saat ini, Tuhan tahu, bahkan Tuhan pernah merasakan depresimu. Tuhan menyembuhkan setiap mental illness, depresi saat ini Tuhan. Setiap jiwa-jiwa jemaat yang menonton dari First Media, bahkan Anda kebetulan menonton dan Anda bukan Kristen. Saya mau katakan bahwa Kristus untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Terimalah jamahan Tuhan melalui layar kaca televisi dan melalui YouTube channel New Life Indonesia. Apapun yang engkau saat ini pergumulkan, Tuhan ada di sana bersamamu. Dan Tuhan menjamah setiap Anda di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi lebih dahsyat buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sejenak. Kita akan menghormati Tuhan dengan kita menyalakan lilin-lilin kecil. Ini bukan hanya prosesi, tetapi ini bentuk di mana kita sungguh-sungguh menghormati Dia. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir. Saya undang semua gembala yang saya persiapkan untuk semua bawa ke depan. Keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan. Oh, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, aku ingin memuji Dia, puji Dia. Oh, karena kita Dia menderita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Anda boleh nyalakan setiap lilin. Dia disalibkan agar dunia diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang
agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman Angkat lilin ini tinggi di atas kepala dan ikuti gerakan saya supaya Anda semuanya ngerti apa yang Yesus lakukan lebih tinggi di atas kepala kita. Ingatlah, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kita yang masih berpikir Yesus baru ada 2000 tahun yang lalu, kita salah besar. Dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu tidak terbatas karena dia adalah Allah sendiri. Perut Maria hanya menjadi jembatan untuk dia menjadi manusia. Tapi dia Allah, bahkan dia yang menciptakan Maria. Dan Allah yang begitu tinggi itu, semua angkat lebih tinggi dari atas kepala kita. Turun semuanya, semuanya ikuti. Turun, ayo semua ikuti, bahkan lebih. Turun dari lutut kita, bayangkan dia turun menjadi manusia seperti dia yang begitu hina itu. Tapi karena dia merendahkan dirinya, dia disalib, mati dikuburkan, dan dia bangkit. Dia bangkit, dan namanya adalah nama di atas segala nama. Anda mau rendah hati tahun 2025? Katakan amin. Anda tidak mau mudah menghakimi tahun 2025? Katakan amin. Anda mau bertobat menjadi orang yang lebih baik 2025? Katakan. Karena dia sendiri yang tidak pernah berbuat dosa telah menjadi dosa bagi kita. Dan karena dia adalah nama di atas segala nama, dia berkata, aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu sampai kepada akhir zaman. Damai sejahteraku, itu yang akan saya bahas minggu depan. My perfect peace. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera Kristus ada bagimu. Damai Natal bagimu jemaat Tuhan. Belajarlah rendah hati, jangan sombongkan diri. Karena kita gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Aku berdoa jemaat ini milikmu, selamanya milikmu. Didik mereka Tuhan. Nurture mereka terus. Untuk mereka ada di rumah ini. Bukan untuk menerima tapi memberi. Surabaya diubahkan. Indonesia diubahkan. Bahkan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Memuridkan semua bangsa untuk Engkau. Memberitakan Injil dan menghidupi amanat agung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Thank you Jesus. Lilinnya bisa dirapikan, nanti Asyar akan kumpulkan. Karena kita masih akan pakai sore nanti. Dan saya percaya Anda sudah diberkati. Thank you semua gembala, Pastor Karsten, dan istri saya, PDP Jessica Endra, dan semua gembala-gembala. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita semua sudah diingatkan kembali. Bukan hanya diingatkan kembali, tapi pagi hari ini masing-masing kita sudah mengalami penasehat, sang penasehat yang ajaib itu hidup di dalam hati dan pikiran kita. Amin. So kita akan siap mengakhiri tahun 2024 dan kita akan lebih siap lagi untuk memasuki tahun yang baru 2025. Amin. Amin. Dan terima kasih sekali lagi. Mari kita berikan apresiasi kepada Pastor Irwan untuk firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Di our Christmas celebration tanggal 22 Desember. Dan pagi hari ini saya mau sekali lagi menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di New Life Church. Juga bagi para tamu dan bagi para undangan, bagi para keluarga yang hadir pagi hari ini. So dengan luar biasanya kita akan berikan sambutan yang termeriah. Oke, so help me out New Life Worship. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, Welcome to the family. I
am so glad that you are here. Dan bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di pagi hari ini, nanti setelah kebaktian please jangan cepat-cepat pulang. Please mampir di welcoming booth yang ada di bagian ujung dari lobi kami. Di situ ada beberapa dari kami yang ingin dan rindu berkenalan dengan Anda semua. Dan Anda akan menerima welcoming gift dari New Life Church. Dan bagi Anda jemaat New Life Church yang belum join life group, please join life group. Oke, jadikan join life group adalah salah satu resolusi Anda di tahun 2025. Karena di life group kita akan saling dikuatkan, kita akan saling dibentuk, dan bersama-sama kita akan terus melayani Tuhan. Dan saya juga mau mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki permohonan doa. Ya pasti di dalam kehidupan kita pasti punya pokok-pokok doa. So bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki permohonan doa dan ingin didoakan, Anda bisa scan QR Code yang ada di layar di sebelah kiri dan kanan saya. Di sana Anda akan dibawa ke Google Form di mana Anda bisa menuliskan permohonan doa Anda. Dan setiap hari Jumat kita akan berdoa untuk setiap permohonan doa yang masuk. Dan kabar baiknya di tahun 2025, seperti tadi Pastor Irwan katakan, kita akan membuka persekutuan doa kita, kebaktian doa kita setiap hari Jumat kepada jemaat-jemaat semua. So please be ready, stay tuned, oke? Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa doa. Amin. Dan saat ini saya juga mau memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa memberikan persembahan kita buat Tuhan. Di kursi Bapak Ibu masing-masing sudah tersedia amplop yang dapat digunakan jika ingin memberikan secara cash, dan jika Anda ingin memberikan secara online bisa scan QR Code yang ada di layar di belakang saya dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti MBCA, ShopeePay, Dana, GoPay dan sebagainya. Saya akan berikan waktu sejenak sebelum kita berdoa untuk persembahan kita. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan bagi Bapak Ibu yang tadi sudah dibagikan lilin, nanti setelah kebaktian please jangan lupa untuk memberikan lilin kembali kepada para usher yang akan berdiri di depan pintu. Di sana Anda bisa mengembalikan lilin-lilin ini karena nanti sore kita akan pakai lagi untuk kebaktian sore kita. Oke, sepertinya kita sudah siap. Mari kita berdoa, mari kita angkat amplop di tangan kanan kita sebagai deklarasi kita kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemberian yang terbaik yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kalau kami punya Engkau, Bapa kami yang setia, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau memilih kami jadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati, melipat gandakan persembahan ini Tuhan. Pakai Tuhan untuk pelebaran bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Dan karena kami sangat-sangat mengasihi-Mu ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy giving church and God bless you. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Oh, we will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world. Natal selalu berbicara tentang kasih yang begitu besar dan mulia.
Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, namun memperoleh hidup yang kekal. Ketahuilah bahwa ayat ini menekankan bahwa kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Berarti Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan tidak memilih golongan orang tertentu, tetapi semua suku, ras, bangsa, dan bahasa dikasihi oleh Dia. Saya tahu saat Anda menonton, saat ini mendengarkan saya berbicara, ada Anda yang sedang sedih, ada yang minder, ada yang terluka, ada yang putus cinta, ada yang rumah tangganya sedang retak. Bawalah semua itu ke tangan Tuhan, karena Dia pernah merasakan semua yang kau rasakan. Dan di Natal kali ini ketahuilah bahwa Yesus bukan hanya merasakan semua yang kau rasakan, tapi Dia telah menang. Izinkan saya berdoa singkat untuk Anda semua. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap pribadi yang bahkan belum mengenal Engkau, yang menonton message ini. Aku berdoa supaya ada pemulihan, tangan Tuhan yang berlubang paku menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menyegarkan semua pribadi yang sedang menonton saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya ucapkan sekali lagi Merry Christmas from my heart to all of you. And I love you so much. Jesus loves you. Shalom, welcome to New Life Church, welcome to the family, and Merry Christmas to you all. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua hari ini, dan saya percaya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pasti memberkati kita semua. Biarlah hati kita terus terfokus pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah akhir tahun bersama dengan Pastor Irwan Alexander. Ibadah hanya diadakan satu kali saja, yaitu pukul 10 pagi. Ingat ya, ibadahnya hanya satu kali saja. Mari kita bersama-sama menutup tahun 2024 dan memasuki tahun 2025 dengan tema yang baru, yaitu Connect. I cannot wait to see you all. Hello parents, jangan lupa untuk mengajak anak-anak Anda untuk mengikuti kebaktian New Life Kids pada pukul 10 pagi dan 4 sore di New Life Kids Hall. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. New Life Church akan mengadakan baptisan selam, dan bagi Anda yang belum dibaptis dan memiliki kerinduan untuk mengambil langkah iman ini, Anda dapat menuju ke welcoming booth yang ada di lobi untuk mendaftarkan diri atau menghubungi sekretariat gereja di nomor yang tertera. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan untuk minggu ini. Mari kita membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. See you next week. God bless you. Jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings and friends come to call. Happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallow for toasting, carolling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the stories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year.
Thank you. for always taking care of me. I am confident knowing that I am loved by you. Mom, you are a home for us. Even when you're tired, you still give your very best for us. You are amazing, and I am so grateful for everything you have done for me. Your love reminds us of God's love, patience, and forgiveness. Thank you for the endless love you give to us. You are just not Hi Church, we are from New Life Kids. On this special day, we want to pray for all the mothers here in this church. So, let's close our eyes and pray. Dear God, please bless all the mothers here in this church, Lord, so that they can nurture their children with love and patience, and so that they can worship you with all their faith and wisdom, Lord. We are all greatly blessed, deeply loved, and highly favored. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Happy
Merry Christmas New Life Church. We are from Alive dan yuk sama-sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Haleluya. Ada diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita tepuk tangan dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan sekali katakan wuh. Siapa yang diberkati oleh New Life Kids katakan wuh. Yang diberkati oleh Alive dan New Life Worship katakan yeay. Sebelum lagu terakhir saya mau umumkan kepada Anda sekalian bahwa besok tanggal 23 Desember New Life Worship akan kembali merilis lagu dari mereka yaitu King of Heaven featuring Baki Raja Mulia Christmas Edition. Dan di lagu ini ada Alive dan juga New Life Kids. Anda bisa download di Spotify Music,
Joox, TikTok, dan dapatkan kaset dan CD-nya di Distara dan pondok-pondok pujian terdekat. Besok katakan kanan kiri, jangan lupa download. Jangan lupa download. Ada diberkati, amin. Masih mau memuji Tuhan, amin. Come on, inilah worship and the Lord. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Keselamatan yang kau berikan bukan karena usahaku, hidup baru yang kau berikan bukti nyata kasih-Mu. Dari gelap menjadi terang, dari lemah menjadi kuat, hidup baru besarnya takkan. Semua siap-siap lambaikan tangan, come on. Sorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan, ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan, ku bersorak menyatakan dahsyat kasih Tuhan. Oh Jesus, keselamatan yang kau berikan bukan karena usahaku, hidup baru bukti nyata kasih-Mu. Oh, dari gelap menjadi terang, dari lemah menjadi kuat, hidup baru yang kau berikan bukan nyata kasih-Mu. Hey, ku bersorak merayakan Kanan kiri depan kebaikan belakang, come on. kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih Tuhan. Hey, come on. Hey. Hey. Dahsyat, hey, dahsyat kasih-Nya, lama-lamanya. Oh, dahsyat, hey, dahsyat kasih-Nya, lama-lamanya. Sing it once again, dahsyat, dahsyat kasih-Nya, lama-lamanya. Hey, ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat, lebih dahsyat kau, dahsyat kasih. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu, dahsyat kasih-Mu, dahsyat kasih Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Katakan Merry Christmas. Merry Christmas. Haleluya, haleluya. Gereja ini adalah untuk semua generasi, amin.
Dan saya selalu bersyukur melihat dari New Life Kids, Alive, New Life Worship, bahkan nanti katanya Chinese New Year yang senior juga mau memuji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi thank you so much buat our worship project director Daniel Tanutama and friends. Tepuk tangan buat semua yang bekerja di belakang layar. Dan sekali lagi buat Jonathan, New Life Worship and Musica Delight. Tepuk tangan buat brass section kita hari ini. Dan semua yang melayani Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Kita tim production semuanya. Anda diberkati Tuhan, amin. Dan tanggal 29 adalah hari juga ini nanti tidak kalah meriahnya. Karena 4 kebaktian. Kebaktian misi, kebaktian umum 1, kebaktian umum 2, kebaktian Alive, plus 2 kebaktian New Life Kids. Hanya akan digabung menjadi 1 kali kebaktian. Kita akan celebrate akhir tahun bersama-sama untuk mendengarkan pesan Tuhan, yaitu Raja Damai, yaitu minggu depan tanggal 29 Desember di tempat ini. Ya, 1 kali kebaktian saja, katakan kanan kiri, digabung, katakan digabung. 1 kali kebaktian, jam berapa? Jam 10 pagi, dan gereja akan menyediakan nasi lemak for free buat semua jemaat Tuhan. Jadi jangan bingung makan siang. Setelah jam 10, ya, kebaktian jam 10 kita merayakan end of celebration, perjamuan kudus, kita akan berdoa untuk tahun depan, dan nasi lemak akan dibagikan di seluruh stall for free. Dan sekali lagi saya dan Pastor Karsten akan melayani Anda sebagai chef. Nah, ya, jadi Anda siap-siap merasakan nasi lemak buatan orang lain melalui tangan kita. Haleluya. Anda diberkati Tuhan, amin. Katakan kanan kiri sekali lagi, do not miss out. Dan bagi teman-teman live group atau sahabat kerabat yang belum datang, nanti jam 4 sore kita akan tetap ada celebration di tempat ini, Christmas Miracle bersama dengan New Life Worship, Alive, New Life Kids, dan Jonathan, Musica Delight, dan semua yang ada di tempat ini ya. Kasih tahu teman-teman jam berapa nanti sore? Jam 4. Minggu depan jam berapa? Jam 10. Lalu saat ini angkat kedua tanganmu, semua yang mau berlibur, berpergian, hamba juga berdoa bagi yang menonton lewat First Media, yang mau berpergian lewat YouTube channel Live Indonesia, semua yang onsite, Tuhan ada damai Natal yang kuserahkan bagimu, kata Tuhan. My peace I give to you. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, kutinggalkan kepadamu sampai Maranatha datang. Terus hidup berkemenangan, hidup terus closer, dekat dengan Tuhan. Dan bersedialah untuk connect di tahun 2025. Tuhan memberikan visi, tema yaitu connect. Connect more with God and with people. Terus terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan setiap manusia, terutama yang belum kenal Tuhan. Biarlah hidupmu terus jadi berkat, diberkati seperti Bapak Abraham, Ishak dan Yakub melalui kedua tangan yang berlubang paku. Berkat-berkat dan urapan Tuhan, damai sejahtera Natal, sukacita Natal menyertai seluruh keluarga-keluarga di tempat ini, seluruh jiwa di tempat ini, dan terus berkemenangan sampai Yesus datang kembali. Terus komitmen untuk Dialah penasihat ajaibmu, Dialah Tuhanmu yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat di Life Church yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Feliz Navidad. Silakan duduk terlebih dahulu. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas.
I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you, I wanna wish you, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Oh, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.